Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, pada pertemuan perkuliahan kali ini kita akan mendiskusikan cara mendeskripsikan data dalam aplikasi SPSS. Pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah kita membuka aplikasi SPSS atau aplikasi IBM SPSS yang ada di komputer kita. Tunggu sampai aplikasi IBM SPSS siap. Setelah itu kita buka file di mana file yang akan kita deskripsikan berada. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah melakukan latihan cara menginput data dan cara mendefinisikan data atau mendefinisikan variabel di dalam SPSS. Kita ambil saja data tersebut, klik file, lalu open, lalu pilih data, dan kita cari folder di mana data latihan kita tersimpan. Saya menyimpan data latihan di folder SPSS INC, klik 2, lalu pilih latihan input data SPSS atau data yang akan kita deskripsikan. Setelah diklik lalu open. Nah, di sini ada 5 variabel X1, X2, X3, X4, dan Y. Variabel X1 itu adalah dalam contoh ini adalah jenis kelamin yang merupakan variabel dengan skala pengukuran nominal. Lalu variabel X2 ini adalah variabel yang memiliki skala pengukuran ordinal, sedangkan variabel X3, X4, dan Y secara keseluruhan adalah variabel berskala interval atau rasio, atau dalam SPSS disebut sebagai variabel scale. Kita akan mendeskripsikan beberapa variabel yang ada di lembar kerja kita. Yang pertama, untuk mendeskripsikan data kita memiliki beberapa pilihan. Kalau kita akan memulainya, klik analyze, lalu pilih descriptive statistic. Di sini ada beberapa submenu dari menu descriptive statistic. Ada frequencies, ada descriptives, ada explore, ada cross-tab, ada rasio, PP plot, dan QQ plot. Nah, biasanya orang mendeskripsikan data itu melalui submenu frequencies, descriptive, atau explore. Tapi sebelumnya untuk mendeskripsikan data kita juga bisa menggunakan menu reports, ya. Analyze, klik report, lalu ada case summaries. Di case summaries ini kita juga bisa mendeskripsikan, misalnya kita akan mendeskripsikan variabel independen yang ketiga, yaitu atau variabel independen yang ketiga. Klik variabel independen ketiga, lalu klik tanda panah untuk memasukkannya ke variabel. Nah, kalau variabel independen ketiga ini akan dikelompokkan berdasarkan kelompok jenis kelamin misalnya, maka kita pilih variabel independen yang pertama, masukkan ke grouping. Nah, lalu kita pilih statistik. Di sini ada beberapa ukuran yang biasa digunakan dalam statistik deskriptif. Ada mean, median, grouped median, ada standard error of mean, ada sum, ada minimum, maksimum, range, first, last, standard deviation, varian, kurtosis, dan seterusnya. Ini kita pilih ukuran deskripsi apa yang akan kita gunakan, pilih satu-satu atau bisa di blok yang kita perlukan. Misalnya ini sampai di sini, lalu klik panah ini, lalu continue, pilih continue, ya. Kita sudah memilih beberapa ukuran statistik deskriptif, ada mean, median, group, median, dan seterusnya. Kalau sudah lalu continue, lalu klik OK. Maka di output kita akan melihat tampilan statistik deskriptif untuk variabel independen ketiga yang dikelompokkan berdasarkan variabel independen yang pertama. Misalnya untuk variabel independen ketiga,
berdasarkan untuk kelompok laki-laki nilai rata-ratanya adalah skor rata-ratanya adalah 43,32, medianya adalah 48. Misalnya kemudian untuk jenis kelamin perempuan, variabel independen itu memiliki skor rata-rata 54,21, medianya 54 dan seterusnya. Itu pilihan pertama untuk mendeskripsikan data, yaitu kita menggunakan analyze, lalu pilih report, lalu pilih case summaries. Dan kalau kita melihat variabel-variabel yang sudah kita input, ini variabel bisa kita deskripsikan untuk secara keseluruhan variabelnya tanpa melihat kelompok jenis kelaminnya atau tanpa melihat kelompok variabel independen yang kedua. Misalnya kita langsung saja kita ingin mendeskripsikan variabel X3 atau X4 atau Y tanpa dikelompokkan berdasarkan variabel X1 atau variabel X2. Nah, misalnya kita akan mendeskripsikan variabel X3 tanpa mempertimbangkan tanpa dikelompokkan oleh variabel X1. Klik analyze, ya, pilih descriptive statistik, pilih frequencies, lalu masukkan variabel independen yang ketiga, ya, dari sekian banyak variabel itu pilih variabel independen ketiga. Ini adalah variabel independen yang akan kita deskripsikan. Lalu pilih statistik, ini adalah ukuran-ukuran statistik deskriptif yang bisa digunakan untuk mendeskripsikan data. Misalnya kita akan menggunakan ukuran pertama, ukuran yang merupakan bagian dari kecenderungan memusat atau central tendency atau tendensi sentral. Kita menggunakan mean, median, mode, dan sum. Nah, kita juga bisa menggunakan statistik deskriptif yang bukan kelompok tendensi sentral, tapi menggunakan kelompok dispersi. Kita menggunakan standard deviation atau standar deviasi, kemudian variance, kemudian rank atau selisih antara skor terbesar dan skor terkecil, kemudian minimum, ya, kemudian maksimum dan standar error of mean. Kita juga bisa memasukkan distribusi datanya dengan memilih skewness dan kurtosis. Beberapa orang menggunakan ukuran-ukuran pada rasio skewness dan rasio kurtosis untuk melihat bagaimana distribusi data, termasuk untuk menentukan apakah sebuah data berdistribusi normal atau tidak. Kita juga bisa menentukan nilai lain, ukuran lain dari statistik deskriptif selain median, yaitu ada quartile, yaitu titik yang membagi data menjadi 4 quartile. Kemudian kita juga bisa memilih cut point for 10, kemudian kita bisa memilih persentil. Tapi kalau kita memilih persentil, kita harus menuliskan persentil berapa saja yang diperlukan. Misalnya kita memerlukan persentil ke-5, tulis 5, lalu add. Persentil ke-15 misalnya, tulis 15, lalu add. Persentil misalnya 65, tulis 65, lalu add. Persentil 90, tulis 90, lalu add. Ini ukuran-ukuran statistik deskriptif yang ada pada submenu frequencies. Kalau sudah berarti continue. Kalau sudah continue, kita tinggal klik OK untuk melihat output dari statistik deskriptif untuk variabel independen ketiga. Klik OK. Nah, ini frequencies, ya. Frekuensi artinya adalah statistik kita mendeskripsikan data dengan menggunakan submenu frequencies. Frekuensi sendiri itu biasanya kalau dalam statistik yang dihitung secara manual itu biasanya digunakan untuk digunakan pada tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini mendeskripsikan data dengan menggunakan frekuensis, kita juga bisa melihat skor-skor statistik deskriptif untuk variabel independen ketiga. N, jumlah N-nya adalah 53, skor mean 51,43, kemudian standar error of mean adalah 0,59418, medianya 52, mode atau modus 49, standar deviasi 4,3257, kemudian variance 18,712, skewness adalah
Mean 0,105 dan standar error of squareness adalah 0,732. Ini adalah ukuran-ukuran statistik deskriptif. Kemudian di sini juga ada persentil kelima 44,7, persentil ke-10 yang tadi kita tuliskan 45,4 sampai persentil ke-90 57,6. Nah, karena kita mendeskripsikan data dengan menggunakan frekuensi, maka di sini juga ada tabel frekuensi yang biasa, yang tampilan di SPSS berbeda dengan tabel distribusi frekuensi kalau kita buat secara manual. Kalau tabel frekuensi pada SPSS ini lebih detail dan lebih akurat. Cara membacanya, cara membacanya untuk variabel independen ketiga, frekuensi untuk skor 43, frekuensinya 1, ya. 1 dari 53 skor berarti 0,9%, value persennya adalah 1,9, kumulatif persennya 1,9, kemudian skor 44, frekuensinya 1, persentase untuk skor 44 karena hanya 1 dari 53 skor adalah 1,9, valid persennya 1,9, lalu kumulatif persennya adalah 3,8, yaitu 1,9 yang atas ditambah dengan 1,9 yang kedua, dan seterusnya sampai skor terakhir 58, frekuensinya 5, persentase 5 dari 53 adalah 9,4, valid persennya sama 9,4, dan kumulatif persennya dari keseluruhan adalah 100%. Ini mendeskripsikan data dengan menggunakan menu frekuensi. Nah, selain itu kita bisa mendeskripsikan data dengan menggunakan menu deskriptif. Caranya klik analyze, pilih deskriptif statistik, lalu pilih deskriptif. Oke, kita masih mencoba mendeskripsikan data variabel yang ketiga, variabel independen yang ketiga. Masukkan ke kotak variabel, lalu pilih option. Ini defaultnya tanpa harus kita ubah. Misalnya kita SPSS sudah menyediakan pilihan untuk statistik deskriptif pada submenu deskriptif itu mean, standar deviasi, minimum, maksimum. Kalau kita ingin lain, kita tinggal diklik saja, misalnya sum, varian, range, ya, standard error of mean, kurtosis, squareness, ya. Ini adalah tampilan yang urutan tampilan yang kita inginkan, apakah berdasarkan variable list, secara alfabetik dan seterusnya. Kalau sudah klik continue, lalu ini diabaikan, bootstrapnya kita abaikan, lalu klik OK. Nah, ini deskripsi data dengan submenu deskriptif. Ya. Statistik variabel independen ketiga, jumlah datanya ada 53, range 15, skor minimum adalah 43, skor maksimum 58, sum atau keseluruhan atau jumlah keseluruhan skor adalah 2726. Kemudian mean, statistik mean, ada standar error of mean, standar deviasi, varian, squareness, dan kurtosis. Pada hakikatnya ini sama dengan ukuran-ukuran statistik deskriptif pada frekuensi, tapi yang ini lebih simpel tampilannya. Nah, kalau statistik deskriptif ini, kalau kita misalnya ingin memindahkan ke lembar kerja di Microsoft Word misalnya, kita bisa memindahkan tanpa harus menulis ulang atau mengetik ulang. Pertama-tama kita buka dulu program Microsoft Word, ya. Saya menggunakan Microsoft Word 2013. Lalu ini lembar yang blank, yang kosong, ya, dari Microsoft Word. Kita buka lagi output yang tadi, output SPSS. Kita misalnya ingin memindahkan tabel
output dari statistik deskriptif yang sudah diolah oleh SPSS, kita tinggal klik kanan di sini, lalu pilih copy spatial. Nah, kita pilih yang image supaya menjaga supaya kita tidak ada perubahan pada saat dipindahkan. Pilih image lalu oke. Lalu kita tinggal tempelkan di sini, ya, klik paste. Ya. Nah, ini seperti ini tampilannya. Nah, kalau misalnya tampilan dari tabel statistik deskriptif yang kita ambil dari output SPSS terlalu melebar sehingga tampilannya kecil, kita bisa mengubah. Kita bisa melakukan transpose dari kolom ke baris atau dari kolom to row atau sebaliknya. Ya. Di sini kita bisa memilih pada output statistik deskriptif, klik kanan, ya, lalu pilih edit content, lalu pilih di sini ada dua pilihan, ada in viewer, ada in spirit window. Kita pilih saja in viewer supaya tidak terlalu banyak jendela di layar kita. Ya, tunggu sebentar. Nah, lalu ada menu baru yang berbeda dengan menu yang tadi. Di atas itu ada menu file, edit, view, insert. Lalu ada pivot. Kita pilih yang pivot. Klik pivot. Lalu pilih transpose row and column. Nah, ini berbeda kalau tadi tabelnya memanjang ke horizontal, kalau ini lebih ke vertikal. Klik kanan, lalu copy spesial, pilih yang image sama seperti yang tadi saya pilih yang pertama, lalu oke. Lalu kita tempelkan atau kita simpan di Microsoft Word dengan pas. Nah, tentu saja tampilannya yang kedua setelah ditranspose dari kolom dan baris, ini lebih sesuai untuk ditampilkan di Microsoft Word. Nah, rekan-rekan sekalian, selanjutnya kita akan melakukan mendeskripsikan data dengan menggunakan submenu yang lain, yaitu dengan Explore. Klik Analyze, pilih Deskriptif, lalu pilih Explore. Sebagai contoh, kita kembali akan mendeskripsikan variabel yang ketiga, variabel independen. Ya, variabel independen kita masukkan ke dependent list. Kalau kita tidak ada keperluan untuk menguji apakah variabel independen ketiga ini berdistribusi normal atau tidak, kita cukup memasukkan satu variabel di sini, lalu kita pilih option tidak diabaikan saja. Kita pilih statistik juga diabaikan saja karena di sini sudah defaultnya sudah deskriptif. Kita tinggal klik OK saja, ya. Ini lebih mudah perintahnya. Ini banyak sekali tampilannya, ya. Deskriptif. Nah, ini tampilan statistik deskriptif dengan menggunakan Explore. Yang lain-lainnya, yang variabel stem and leaf kita abaikan. Yang ini juga kita abaikan, nanti kita akan jelaskan pada sesi diskusi yang lain. Kalau kita akan memindahkan tabel statistik deskriptif dari menu Export, kita tinggal klik kanan di sini, lalu pilih copy spesial, pilih yang image, ya. Yang lainnya checklistnya dibersihkan, kita hanya men-checklist yang image. Kalau sudah oke, lalu kita akan memindahkan ke lembar Microsoft Word, lalu pilih pas. Nah, ini tentu saja akan sama ya skornya, ya, akan sama, hanya beda saja jenis tabelnya. Ini kalau kita melakukan penelitian dan akan mendeskripsikan data, ini kita bisa menggunakan yang manapun. Tapi biasanya menggunakan deskriptif lebih simpel, ekspor juga lebih simpel, ya. Tapi ekspor juga menampilkan output SPSS yang lain. Nah, ini cara mendeskripsikan data untuk variabel tanpa dikelompokkan oleh variabel yang lain. Nah,
Kita ingin misalnya mendeskripsikan data, tapi dikelompokkan atau digrupkan berdasarkan variabel lain yang biasanya variabel yang digunakan untuk mengelompokkannya itu adalah variabel dengan skala pengukuran nominal. Dalam contoh ini adalah jenis kelamin. Kita misalnya ingin mengelompokkan, kita ingin mendeskripsikan variabel X3, variabel independen X3, tapi dikelompokkan berdasarkan variabel X1 yang merupakan variabel dengan skala nominal. Kita bisa menggunakan yang case summaries, ya, yang ini yang tadi saya contohkan, yang analyze, report, lalu case summaries, atau kita bisa menggunakan yang explore. Kita pilih yang explore saja, klik analyze, pilih descriptive statistik, lalu pilih explore. Ya, kita masukkan variabel independen ketiga ke kotak dependent list, lalu kita masukkan variabel independen pertama, yaitu yang di sini dalam kita beri contoh jenis kelamin, masukkan ke vector list, ya. Lalu kita abaikan yang lain karena kita keperluannya untuk mendeskripsikan data, bukan untuk melakukan uji normalitas. Klik OK. Nah, ini statistik deskriptif variabel independen yang ketiga, tapi dikelompokkan berdasarkan variabel independen pertama, yaitu berdasarkan jenis kelamin. Ya, jadi ini deskripsi variabel independen ketiga yang dikelompokkan berdasarkan variabel independen pertama. Ya, kalau kita ingin melihat lebih detail, misalnya kita klik kanan, lalu kita pilih copy spesial. Bersihkan semuanya kecuali lalu yang image kita checklist. Oke. Lalu kita pindahkan ke lembar kerja Microsoft Word. Nah, kalau yang atas ini dengan menggunakan menu yang sama, menu deskriptif, menu explore, kita mendeskripsikan variabel independen ketiga tanpa dikelompokkan oleh variabel yang lain. Tapi contoh yang terakhir, kita menggunakan sub menu explore untuk mendeskripsikan variabel independen ketiga, tapi didasarkan pada atau dikelompokkan berdasarkan variabel independen pertama, yaitu jenis kelamin. Sehingga di sini rata-rata untuk variabel independen ketiga yang berjenis kelamin adalah 48,32, sementara rata-rata untuk variabel independen ketiga yang berjenis kelamin perempuan adalah 54,21 dan seterusnya. Inilah rekan-rekan para mahasiswa cara mendeskripsikan variabel di dalam program SPSS. Demikianlah presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.